Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya ketemu kalian lagi dalam Sahabat Darling, pembelajaran di Darmawan e-learning di tahun 2020. Anak-anakku semua yang kelas 12 nih, terutama nih di tahun ini kalian belajar matematika sampai nanti di akhir menjelang ujian bersama Pak Teguh. Tentunya kalian baru mengenal Pak Teguh, karena kenapa? Ketika kelas 10, kelas 11 kalian belajar tidak dengan Pak Teguh, sekarang belajar dengan Pak Teguh. Oke, pertemuan pertama hari ini kita mulai dengan pertemuan statistik seperti ini ya. Statistik adalah suatu pengolahan data, pengambilan sampai mengambil kesimpulan data. Itu nanti dijelaskan lebih detail. Ini seperti, tapi untuk hari ini kita pembelajarannya mengenai KD 3.28, yaitu menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Adapun tujuan pembelajaran, learning goal-nya terhadap materi statistik ini yang diharapkan terhadap kalian adalah peserta didik dapat memahami pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 2. Kalian peserta didik dapat menghitung dan mengetahui nilai ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Targetnya ini kalian harus memiliki nilai KKM minimal 75. Lanjut, materinya adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu terdiri dari 3 item. Pertama, min, nilai rata-rata. Nilai rata-rata dari kumpulan data yang terbaris. Kedua adalah modus, nilai yang frekuensinya tertinggi atau nilai yang paling sering muncul, itu adalah modus. 3. Median, nilai tengah dari data. Nilai tengah dari data itu nanti kalau datanya berbaris, setelah diurutkan dari yang kecil sampai yang paling besar, datanya yang paling tengah itu adalah median, atau dia biasa disebut M2. Yang berikutnya adalah jangkauan rentangan. Jangkauan atau rentangan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Next, sekarang kita masuk ke rata-rata. Untuk rata-rata, pahami dulu maksudnya. Rata-rata atau rata-rata hitung, min dari sekumpulan data adalah data, jumlah dari data-data itu dibagi banyaknya data yang dilambangkan dengan tanda X bar. Seperti ini, tanda X, ada garis di atasnya, itu X bar namanya. Ini adalah simbol atau lambang untuk nilai rata-rata. Dimanapun kalian nanti kalau belajar mengenai statistik, kalau ketemu lambang seperti itu, X ada garis di atasnya kecil, X bar, itu namanya nilai rata-rata atau min. Next, rumus rata-rata apa? Ingat ya, rata-rata itu adalah jumlah dari seluruh data dibagi banyaknya data. Maka kalau ditulis dalam bentuk rumus, datanya berkumpul X1, X2, X3 dan seterusnya sampai data X ke N. N itu sampai batas yang nanti ditentukan oleh kalian atau oleh soal. Maka rumusnya adalah X bar nilai rata-rata sama dengan data pertama ditambah data kedua, ditambah data ketiga, ditambah data keempat, dan seterusnya sampai ditambah data ke N dibagi banyaknya N, banyaknya data. Itu jelas ya. Nah, contoh kalian bisa perhatikan. Contoh 1, misalnya begini. Dari sekelompok siswa sebanyak 30 orang memperoleh nilai ulangan matematika. Dari 30 siswa dalam satu kelas, masing-masing memiliki nilai yang berbeda-beda. Itu dikelompokkan dalam bentuk tabel, namanya tabel frekuensi. Lihat bentuk tabelnya seperti ini. Jadi ini artinya yang bernilai 5 orang, yang memiliki nilai 5 ada 1 orang, yang memiliki nilai 6 ada 5 orang, ada yang nilainya 10 ada 3 orang siswa. Total seluruh frekuensi ini kalau dijumlah sebanyak 30 orang. Yang tadi N berarti kan 30 itu sebagai N. Oke, jelas ya, 30 sebagai N. Kalau mau dibariskan berarti dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Berarti harus ada 30, mulai dari 5,
Kan cuma satu orang nih, 5. Oke, 5. Terus 6, ada 5 orang. 5, 6, 5 orang. Terus 7, 10 orang. Tapi kan itu lama. Untuk datanya sampai 30 masih memungkinkan kalian untuk mengurutkan dari data terkecil sampai data yang terbesar itu ditambahkan, masih memungkinkan sampai 30. Tetapi ada rumusnya lebih singkat. Kalau ditampilkan tabel dalam bentuk frekuensi seperti ini, oke ya, kalau dalam bentuk tabel frekuensi seperti ini, kalian cukup mengalihkan yang tadi nilainya 5 orang, yang tadi nilainya 5, ada 1 orang, berarti 5 kali 1. Oke, kembali lagi, 5 dikali 1 ditambah 6 kali 5 ditambah 7 kali 10 ditambah 8 kali 7 ditambah 9 kali 4 sampai data yang terakhir ditambah 10 kali 3. Oke, kita kembali ke tabel. 5 kali 1 ditambah 6 kali 5 ditambah 7 kali 10 ditambah 8 kali 7 9 kali 4 10 kali 3. Semuanya ditambah hasil penambahannya. Jauh lebih mudah, nanti dalam prakteknya kalian bisa melengkapinya dalam bentuk kolom, nyambung lagi di dalam tabel ini, sambung misalnya frekuensi, nilai dikali frekuensi. 5 kali 1 kali terus di sini 5, 6 kali 5 kali terus di sini 30, dan seterusnya, lalu kalian jumlah. Oke, kita kembali. Oke, ini tabel yang tadi. Setelah dikalikan antara nilai dengan frekuensi, dibagi dengan N, jumlah seluruh data. 1 tambah 5 tambah 10 tambah 7, ini semua hasilnya 30. Oke, kita lihat hasilnya adalah 227 dibagi 30. Maka rata-rata dari seluruh tabel, rata-rata nilai dari tabel 30 anak yang memperoleh nilai tadi, rata-ratanya berapa? Rata-ratanya adalah 7,6. Ini untuk median, ini untuk nilai rata-rata atau nilai min. Berikutnya, ukuran pemusatan data yang kedua adalah median. Median itu adalah nilai tengah. Apa definisinya? Median merupakan nilai tengah yang dari sekumpulan data setelah data itu diurutkan. Seperti tadi Bapak bilang, data tadi diurutkan dari yang nilainya terkecil sampai yang nilainya paling besar. Diurutkan. Maka yang berada di tengah-tengah itu adalah sebagai median. Oke. Tapi ada dua kasus. Kalau datanya ganjil dan datanya genap gimana? Seperti ini. Bila ada banyaknya data ganjil, maka median akan diperoleh tepat di tengah-tengah nilai kelompok. Contoh ya, kalau data ganjil. Ini 1, 2, 3. Ganjil kan? Data tengahnya berapa? 2 Pak. Nah, pasti yang paling tengah ini adalah median. Karena dia nilainya berada paling tengah setelah diurutkan. Kan datanya jumlahnya ganjil. Oke. Bagaimana kalau datanya genap? Bila datanya genap, maka akan diperoleh data dari setengah jumlah 2 bilangan yang berada di tengah setelah data itu diurutkan. Datanya genap. Contoh, ini ada 4 data nih. 1, 2, 3, 4. Data tengahnya di mana? Di sini data tengahnya. Maka kalau data tengahnya di sini, kalian cukup jumlahkan 2 ditambah 3 dibagi 2. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk membentuk sebuah rumus baik nilai tengah, untuk nilai tengah sebuah median dengan yang jumlah datanya ganjil maupun genap. Jika jumlah datanya ganjil, mediannya N tambah 1 bagi 2. Jika datanya genap, mediannya sama dengan setengah dari N tambah 2 atau setengah N ditambah N tambah 1 per 2. Oke, kita lihat contoh soalnya. Tentukan median dari data berikut. Dari sini kalian bisa lihat ya. Data pertama 12, ini data A, 12, 11, 15, 13, 14, 14, 10. Langsung terbersit dalam benak kalian. Ini data genap apa data ganjil? Ternyata ini adalah data ganjil. Cukup cari aja nilai yang tengahnya. Tapi sebelumnya urutkan dari yang kecil sampai yang paling besar. Yang B. Lanjut. Yang B. Oke. Jelas ya?
A, B. Ini ada berapa banyaknya data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 data. Tadi Bapak bilang kalau 9 data berarti ganjil. Cukup nilai tengahnya itu sebagai median. Bagaimana kalau dengan yang B? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Datanya genap. Berarti kalian jumlahkan data yang tengah nanti dibagi 2. Tapi dua-duanya kalian urutkan dari yang kecil sampai yang paling besar. Kita lihat pembahasannya. Jumlah data 9 atau data ganjil yang A tadi, maka mediannya adalah data tengah setelah diurutkan. Setelah diurutkan dari yang paling kecil, data yang nilainya paling kecil sampai data yang nilainya paling besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke? Berarti data yang paling tengah data yang mana? Data yang 13. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 13 adalah data yang lain. Data yang paling tengah atau nilai di tengah-tengahnya itu adalah sebagai median. Tuh, jelas ya? Jadi median dari kelompok data itu adalah 13. Selanjutnya bagaimana yang B kalau jumlah datanya data genap? Jumlah data genap pada 12. Pakai rumus tadi itu pada data n/2 dan data n tambah 1 bagi 2. Setelah itu diurutkan. Ini urutkan dulu, tetap wajib hukumnya untuk nyari nilai median harus diurutkan dari yang kecil sampai yang paling besar. Oke, seperti itu. Setelah diurutkan 5 data pertama, 5 data kedua, yang terakhir, maka ada 2 data yang tengah-tengah, 50 dan 60. Nilai tengahnya yang mana? Adalah di sini. Cukup kalian tambahkan 50 tambah 60 dibagi 2 karena cuma ada 2 data. Yang disebut adalah tengah. 50 tambah 60 dibagi 2, 55. Next ya. Terakhir untuk ukuran pemusatan data adalah data modus. Modus itu apa Pak? Modus itu kalian sering dengar kata-kata modus, tapi berbeda dengan modus di dalam statistik. Modus di dalam statistik adalah dari sekumpulan data mungkin ada 1, 2, atau 3 jika pada data tersebut jumlah data yang sering muncul. Contoh 1, tentukan modus dari data berikut. Data yang sering muncul, tangkap ya, data yang paling sering muncul atau data yang paling banyak punya frekuensi itu modus. Data yang pertama, data yang kedua, ada lagi? Oke, kita kembali, ada 2 data. Data yang pertama 6, 9, 9, 7, 8, 3. Mana yang data yang paling banyak? 9 Pak. Oke, berarti 9 itu adalah sebagai modus. Seperti itu. Pembahasannya, nilai frekuensinya paling banyak adalah 9 karena muncul 3 kali. Paling banyak, paling sering muncul atau paling banyak frekuensinya. Jadi modusnya 9. Yang B, data yang paling sering muncul adalah 25 dan 26, masing-masing 2 kali. Ini namanya bimodus. Ada 2 nilai modus yang muncul, yaitu 25 dan 26, karena ada dua-duanya muncul. Jadi modusnya 25 dan 26. Sampai di sini anak-anakku yang bisa Bapak sampaikan mengenai modus. Ini adalah pertemuan untuk ukuran pemusatan data tunggal, masih belum data berkelompok, dengan tabel, dengan penampilan tabel data frekuensi. Demikian ya buat kalian semua. Tetap semangat di masa pandemi seperti ini, tidak mengurangi kalian untuk tetap belajar matematika. Berbagai hal kalian tanyakan kalau ada yang belum mengerti, dan tetap pola hidup sehat dan bersih di rumah. Dijaga, jangan lupa selalu sedia hand sanitizer, masker, dan jauhi kerumunan, hindari kumpul-kumpul yang tidak bermanfaat, dan lebih banyak istirahat dan atur pola makanan dengan baik. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Para sahabat daring, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.